Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dedang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nama saya Irna Lawiyah dari kelas 3B dengan NPM 221063105076, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang 2023. Pengelolaan pendidikan yang saya pilih atau yang saya amati di 3 sekolah yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Di sini ada tujuan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan guna. Yang kedua, untuk memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka realisasinya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga ada untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini ada tabel hasil pengamatan di 3 sekolah. Yang pertama, ada identitas sekolah, konsep regulasi, kelebihan dan kekurangannya, pendapat berdasarkan fungsi manajemen. Untuk konsep dan regulasi dan pendapat berdasarkan fungsi manajemen akan saya bacakan nanti karena mereka ini menyangkut 3 sekolah. Yang pertama, nama sekolahnya ada SDN 1 Syadas dengan NPSN 20230452, akreditasinya A, statusnya negeri, tahun berdirinya 1928, alamatnya itu Jalan Raya Syadas nomor 214, Kelurahannya Syadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan Provinsinya Jawa Barat. Kita langsung ke kelebihan. Kelebihan dari sekolah SDN 1 Syadas ini, perbandingan ruang kelas dengan jumlah siswa berbanding lurus jika ada 2 shift. Jadi ketika yang masuk pagi itu pulang, terus yang masuk siang yang masuk itu perbandingan ruang kelasnya akan berbanding lurus. Namun kalau misalnya cuma ada 1 shift itu akan kekurangan ruang kelas. Nah, di sini ruang kelasnya itu nyaman, dilengkapi dengan kursi, meja, papan tulis, lemari, kipas, dan peralatan lainnya. Luas taman, lapangan, dan tempat menunggu untuk orang tua juga cukup luas dan bersih. Ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tamunya pun sangat memadai. Namun ada kekurangannya itu kondisi ruang kelas yang perlu dicat ulang agar pencahayaan di dalam ruangan memadai. Kondisi kamar mandi yang kurang rutin dibersihkan menyebabkan kenyamanan terganggu. Dan perlu ditambahnya kantin di dalam lingkungan sekolah agar siswa tidak harus jajan di luar sekolah dekat jalan raya. Selanjutnya itu sekolah yang kedua ada SMP Negeri 1 Gunung Putih dengan NPSN 20200639, akreditasinya A, statusnya negeri, tahun berdirinya 1983, alamatnya itu Jalan Melati nomor 34, kelurahannya Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan Provinsinya Jawa Barat. Di sini ada kelebihannya sekolahnya juga jumlah ruang kelas sama atau lebih dari jumlah ruangan belajar. Jadi kelasnya itu banyak ya sesuai dengan jumlah siswanya. Namun saat ini sedang dibangun beberapa ruang kelas gitu. Nah, tersedia juga ruang komputer, lab, dan ruang organisasi yang memadai. Musola pun terbagi 2 untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kantinnya juga luas dan menampung banyak siswa saat istirahat. Ruang perpustakaan yang nyaman dan buku yang lengkap serta kondisi lahan bangunan selalu terpelihara. Nah, kekurangannya itu meja dan kursi yang kadang rusak, terus bel sekolah yang belum terpenuhi ke beberapa kelas, kamar mandi yang kadang masih tidak terawat, dan laman website sekolah yang jarang diperbaharui. Yang ketiga, ada sekolah SMA Negeri 1 Gunung Putri dengan NPSN itu 2023-1330. Akreditasinya A, statusnya negeri, tahun berdirinya 2007. Alamatnya Jalan Sanding 2, Kelurahan Bojonangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini itu ruang kelasnya dilengkapi dengan sarana meliputi perabot. Nah, ada kursi, meja, dan media pendidikan, papan tulis. Nah, mempunyai pencahayaan yang memadai, tersedia komputer yang terhubung internet untuk ujian-ujian, ruang BK yang memadai dan menjamin privasi peserta didik, lapangan yang memadai sebagai tempat berolahraga, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ruang guru mampu menampung semua guru, nyaman dan bersih. Perbandingan ruang kelas dengan jumlah rombel tidak sama atau kekurangan kelas yang menjadikan ruang labnya di ruang kelas hingga ruangan lab pun tidak ada gitu. Kondisi tempat ibadah juga belum memiliki perabot yang lengkap dan belum tertata rapi, kurang bersih dan kurang nyaman. Ruang organisasi pun tidak ada, hanya untuk PMR itu pun UKS gitu kan. Kantin yang kurang memadai, hanya tersedia 5 penjual saja.
tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa. Baik, kita balik ke konsep dan regulasi dan pendapat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Untuk konsep dan regulasinya itu yang pertama ada konsep pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, merupakan seluruh proses kegiatan pengelolaan atau usaha yang dilakukan mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan dan penghapusan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari lahan, bangunan, peralatan, dan furnitur yang ada di lembaga pendidikan untuk mencapai tercapainya tujuan pendidikan. Untuk regulasinya nanti ke bawah karena ini tidak bisa di sebelum ke slide kan. Untuk pendapat berdasarkan fungsi manajemen berdasarkan hasil pengamatan 3 sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana di 3 sekolah tersebut kurang lebih sama, yaitu melakukan perencanaan melalui diskusi kepala sekolah, guru, dan pihak terkait untuk membuat keputusan. Setelah keputusan ditetapkan, kemudian menyusun proposal daftar keperluan sarana dan prasarana selanjutnya diberikan kepada bagian sarana prasarana agar diproses dan mendahulukan perencanaan sarana prasarana yang sangat diperlukan. Di sini anggaran pengadaan sarana prasarana diperoleh dari bantuan operasional sekolah dan pengajuan dana dari proposal. Nah, Wakasek bidang sarana prasarana yang bertanggung jawab dalam penginventarisasian sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan pengawasan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab kepala sekolah karena sebagian barang yang ada di sekolah itu milik negara, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan sarana dan prasarana bisa diminimalisir oleh kepala sekolah. Di sini untuk fungsi-fungsi manajemennya masih ada ke bawah, tapi kita bacakan dulu untuk regulasinya karena tidak bisa ke sebelum slide. Nah, di sini ada regulasinya. Regulasi dari pengelolaan sarana dan prasarana itu yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI, terus ada untuk SMP atau MTS, SMA atau MA. Regulasi yang kedua ada Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, ini selanjutnya dari fungsi-fungsi manajemen tadi. Pemeliharaan dilakukan untuk seluruh warga sekolah untuk menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada, serta memperbaiki bila terjadi kerusakan untuk meminjam barang-barang yang diperlukan saat pembelajaran pun, yaitu dengan cara mengikuti mekanisme peminjaman. Di sini selanjutnya ada dokumentasi kegiatan yang mau dukung. Ini ada sekolah dan satu Cadas, sekolahnya. Terus di sini ada SMP Negeri 1 Gunung Putri. Selanjutnya ini ada SMA Negeri 1 Gunung Putri. Mungkin segitu aja pengelolaan sarana dan prasarana di 3 sekolah yang saya amati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.